Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwiko Eviani, mahasiswa PPG Dalam Jabatan kategori 1 tahun 2023. Program studi PGSD dengan NIM 2222563452 pada LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Saya merupakan guru kelas di SD Negeri 2 Banjaran, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 5 mata pelajaran IPAS, materi sifat-sifat cahaya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dan tidak masuk hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti ketika pembelajaran kita lancar. Sekarang yang berdoa siapa? Saya. Silakan Akila. Di tempat duduk siapkan. Beri hormat. Terima kasih Mbak Akila. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu yang kita nyanyikan nanti adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita menyanyikan lagu nasional adalah apa? Agar kita tambah cinta terhadap tanah air Indonesia. Menyanyikan yang semangat ya. Silakan Christine. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita literasi dulu ya. Nanti bacaannya dibaca dengan keras bersama-sama. Siap? Siap. Oke, silakan. Dua jenis lensa dan disatukan.
adalah Lippershey-Hans. Kemudian dimodifikasi oleh Galileo Galilei. Kemudian dimodifikasi lagi oleh Newton, sehingga teropong atau teleskop tersebut bisa untuk melihat benda-benda yang ada di luar angkasa yang jauh dari mata kita, ya. Terus dari teleskop ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata bulan itu mempunyai kawah, dan juga ada lagi satu planet yang mempunyai cincin. Planet apa itu? Saturnus. Nah, dari bacaan ini pembelajaran apa sih yang kita ambil? Kalau apa? Iya, sejarah teropong. Terus kita harus belajar yang rajin akan menjadi orang yang sukses. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, diharapkan nanti kalian setelah mengamati video, nanti kalian bisa menganalisis sifat-sifat cahaya dengan benar. Kemudian setelah melakukan percobaan sederhana nanti, kalian diharapkan bisa menunjukkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Kemudian selanjutnya kita ice breaking dulu. Agar apa? Agar kita tambah semangat. Kelihatannya ada yang loyo-loyo itu, ya. Siap ya? Ice breaking dulu ya. Iya, ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, selanjutnya Bu Iko ada pertanyaan buat kalian. Nah, mengapa sih kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita? Karena ada cahaya, karena ada kita punya mata. Terus bayangkan ketika kita berada di kegelapan atau kedua mata kita ditutup, apa yang terjadi? Kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian? Tidak. Nah, terus kira-kira benda-benda apa saja yang bisa menghasilkan cahaya? Api, senter, lampu, lilin, api, ya, oke, ya, ya. Nanti Bu Iko akan menampilkan tayangan video pembelajaran. Nanti tugasmu itu mengamati dan juga menyimak dengan baik, ya. Siap ya? Ya, silakan. Sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan. Ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Keempat, cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah pohon, seperti pada gambar berikut. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Dua peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas,
tahukah kalian, kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Nah, perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Misalnya ketika kita membaca, cahaya yang mengenai buku akan dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di buku. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden merupakan contoh benda buram, dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda buram, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sahabat cerdas, jadi berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi 3, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Contoh lain peristiwa pembiasan cahaya adalah terbentuknya pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan terbentuknya bayangan bola tenis. Cahaya terhalang bola tenis, sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Iya, anak-anak. Dari video pembelajaran yang kalian tadi simak, isinya tentang apa kira-kira? Iya, sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? 6. Siapa? Sebutkan. Ya. Iya, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat
Terus dapat membentuk bayangan. Nah, kemudian ada lagi 3 benda yang ada yang bisa menembus cahaya secara keseluruhan, ada yang sebagian, ada juga yang sama sekali tidak bisa tembus cahaya. Namanya yang pertama yang bisa menembus cahaya secara keseluruhan namanya benda bening. Kemudian kalau sebagian cahayanya bisa masuk, benda buram. Terus yang sama sekali tidak tembus cahaya, benda gelap. Tadi ada sifat cahaya yang bisa diuraikan ya. Diuraikan menjadi apa? Beberapa warna pelangi. Warna pelangi apa saja? Merah, jingga, kuning, hijau, oke, biru, ungu, ya. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu biar tambah semangat. Siap ya? Siap. Dinyanyikan dengan semangat. Kalian menjadi kelompok-kelompok, menjadi 4 kelompok kan. Nah selanjutnya guru akan memberikan LKPD yang harus dikerjakan secara kelompok, secara gotong royong. Tidak ada yang diam, semuanya bekerja sama. Siap ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah coba itu untuk lembar pertama, coba dilihat. Itu berisi tentang tujuan dan juga nanti ada nama kelompok dan juga nama anggotanya nanti diisi. Kemudian untuk lembar berikutnya, lembar kedua. Ya dilihat lembar kedua. Itu ada percobaan 1. Nanti di situ sudah ada alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Ya? Ya. Nah, percobaan 1 sampai 6 itu sama caranya. Sudah bang? Ada ditanyakan sampai sini? Tidak ya, silakan dikerjakan. Ya. masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap? Siap. Oke. Mau kelompok mana dulu yang mau maju? Oh iya, satu, silakan kelompok satu maju. Oke.
Ya, perhatikan yang lain. Ketika sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, sendok akan kelihatan bengkok dan tepi besar. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Ya, dibiaskan. Percobaan 4. Ketika sendok diarahkan ke cermin, maka cahaya dapat dari cermin dapat sifat cahaya dapat dibantulkan. Agak kebetulan batasnya. Percobaan 5. Ketika sendok diarahkan ke kepingan CD, maka CD tersebut menghasilkan warna pelangi. Sifat cahaya dapat diuraikan. Percobaan 6. Ketika sendok diarahkan ke pensil, maka akan membentuk bayangan pensil. Sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Ya, sudah. Gimana teman-teman jawaban dari kelompok 1? Sudah benar ya, sesuai dengan percobaannya tadi. Nah, karena jawabannya sudah benar dan juga tadi kerja sama dalam kelompoknya juga sudah, Wigo akan memberikan reward berupa bintang. Ya, silakan. Iya, langsung ditambah. Ya. Nah, boleh ditambah nanti ketika ditutup dulu. Presentasinya ditutup dulu. Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan temannya presentasi diperhatikan ya, Oki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Percobaan 1. Senter yang diarahkan ke lubang kardus A, cahayanya terlihat sampai di kardus D. Ketika kardus C digeser, cahayanya tidak sampai pada kardus D. Sifat cahaya dapat merambat lurus. Ya, terus. Percobaan 2. Ketika senter diarahkan ke plastik, maka cahaya bisa menembus plastik. Ketika senter diarahkan ke buku tulis, cahayanya tidak bisa menembus buku tulis. Sifat cahaya dapat menembus benda seni. Percobaan 3. Ketika sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, sendok akan kelihatan bengkok dan lebih besar. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Ya, dibiaskan. Percobaan 4. Ketika sendok diarahkan ke cermin, maka cahaya dari cermin dapat mengenai kertas putih. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Percobaan 5. Ketika sendok diarahkan ke kepingan CD, maka CD tersebut menghasilkan warna pelangi. Sifat cahaya dapat diuraikan. Percobaan 6. Ketika sendok diarahkan ke pensil, maka akan membentuk bayangan pensil. Sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Iya, gimana teman-teman jawaban dari kelompok 2? Nah. Sudah benar? Iya, sudah benar. Karena jawabannya sudah benar, Wigo akan memberikan reward juga berupa bintang. Silakan. Iya, ditampar. Iya, ditampar. Jangan sekarang. Nah, ya ditutup dulu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat
sampai kartus D. Ketika kartus C digeser, cahaya tidak sampai pada kartus D. Sifat cahaya dapat merapat lurus. Percobaan 2. Ketika senter diarahkan ke plastik, maka cahaya bisa menembus plastik. Ketika senter diarahkan ke buku tulis, cahaya tidak bisa menembus buku tulis. Sifat cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan 3. Ketika sendok dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, sendok akan kelihatan bengkok dan lebih besar. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Percobaan 4. Ketika sendok diarahkan ke cermin, maka cahaya dari cermin dapat mengenai ke kertas putih. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Percobaan 5. Ketika sendok diarahkan ke kepingan titik, maka titik tersebut menghasilkan warna pelangi. Sifat cahaya dapat diuraikan. Percobaan 6. Ketika sendok diarahkan ke pensil, maka akan membentuk bayangan pensil. Sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Ya, gimana teman-teman? Kira-kira jawaban dari kelompok 3 sudah benar? Karena jawabannya sudah benar, guru akan memberikan reward berupa bintang. Ya, silakan. Nanti dipasang sendiri ya. Ya, mana? Ya, ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya, silakan maju. Silakan dari kelompok 4. Yang lain perhatikan ya. Kania bisa perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Percobaan 1. Sender yang diarahkan ke lubang kartus A, cahaya terlihat sampai di kartus D. Ketika kartus D digeser, cahaya tidak sampai pada kartus D. Sifat cahaya dapat merapat lurus. Percobaan 2. Anggur, Ketika perhatikan sender semuanya. diarahkan ke plastik, maka cahaya bisa menembus plastik. Ketika sender diarahkan ke buku tulis, cahaya tidak bisa menembus buku tulis. Sifat cahaya dapat menembus benda bening. Percobaan 3. Ketika sender dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, sender akan kelihatan bengkok dan lebih besar. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Ya, sudah. Gimana jawabannya teman-teman? Jawabannya sudah benar, tadi sudah kerjasama dengan kelompok juga sudah bagus. Juga akan berikan reward berupa bintang. Silakan langsung ditempel. Ya, nah, sambil ditutup dulu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti dikerjakan secara individu. Kalau LKPD tadi kan secara kelompok, kali ini silakan individu. Dikerjakan dengan judul. Silakan. Jangan lupa dikasih namanya.
Iya, selanjutnya kalian sudah mengerjakan KPD ya. Selanjutnya kita simpulkan sama-sama. Pembelajaran hari ini tuh apa? Tentang apa kita belajar? Iya, sifat-sifat cahaya. Ada berapa tadi sifat-sifat cahaya? Tadi sudah ada contohnya masing-masing ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Ya. Kemudian Bu Iko akan memberikan refleksi. Nanti kalian isi berdasarkan perasaan kalian. Ya. Silakan. Dibaca, kemudian dilingkari sesuai apa yang kalian rasakan. Kasih namanya jangan lupa. Sudah? Ya sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, perwakilan. Yes. Ya. Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Terus kan, apakah kamu paham tentang pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Nah, nanti nilai kalian tadi soal evaluasi nanti setelah dinilai, nanti nilai yang dibawa KKM akan remedi. Nah, kemudian untuk nilai yang di atas KKM nanti akan mengikuti pengayaan. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa? Iya, bagian kursi mata. Penasaran? Ya, nanti kita pelajari. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang memimpin doa? Ya, silakan Ongki. Di tempat duduk siaga beri hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.